Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Firawan dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sejarah Indonesia. Yang pertama, jelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara. Jawabannya itu 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida yang meliputi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, 2. Menyusun dan melaksanakan pemilihan umum, 3. Mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 September, 4. Membersihkan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI. 2. Pembubaran PKI dan segala organisasi terkait. 1. Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966. 2. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. 3. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. 3. Penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 4. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Pertanyaan kedua, jelaskan dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi. 1. Dampak dalam bidang politik. 1. Adanya pemerintah yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan mengatur jalannya pemerintahan. 2. Dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. 3. Pemerintah yang sentralistis. Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. 2. Dampak bidang ekonomi. Munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses yang distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. 3. Konglomerasi. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan pengertian krisis multidimensional dan hubungannya dengan runtuhnya Orde Baru. Krisis multidimensional adalah situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Krisis ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Krisis multidimensional yang melanda Indonesia telah menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi dan jatuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Krisis multidimensional ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat telah banyak melahirkan krisis kepercayaan. Sebab-sebab berakhirnya pemerintah Orde Baru adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara seperti krisis politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.